Swastiastu, Ibu, Bapak. Oke, saya perawat Maya. Seperti janji sebelumnya, di sini saya akan memberi sedikit penyuluhan mengenai sakit rematik dan pencegahan COVID. Sebelum itu, saya bagikan dulu slide-nya. Ini pencegahan COVID. Nah, kasih dari apa tadi? Oke. Apa Bapak dan Ibu tahu sebelumnya apa itu rematik? Sakit pada lutut, pada kaki. Benar, bisa dibilang gitu. Jadi rematik itu adalah biasanya radang sendi yang diakibatkan oleh virus. Dan biasanya ini terjadi karena umur bisa, Ibu. Terus bisa kegemukan juga bisa. Selain itu rematik ini bisa karena ada riwayat jatuh, dan kebanyakan rematik ini biasa sering terjadi pada perempuan. Dan untuk tanda dan gejalanya, biasanya rematik ini sering timbul seperti nyeri di persendian. Selain itu bisa kaku persendian dan hingga mengalami bengkak pada persendian, Ibu. Oke. Ibu, bagaimana sebelumnya sakit rematiknya apa sampai bengkak seperti itu? Oh enggak. Enggak ya, Bu ya. Cuman sakit aja ya, Bu ya. Oke, benar. Terus untuk cara ngobatinnya sebelumnya Ibu bagaimana? Saya biarin aja. Oke. Jadi di sini untuk pengobatannya sebenarnya cukup istirahat yang cukup aja, Ibu, Bapak. Selain itu juga hindari kerjaan yang berat, mengangkat beban berat seperti itu. Terus hindari makanan-makanan seperti jeroan. Jeroan ini seperti usus, ati, paru kayak gitu, paru-paru binatang seperti itu, karena itu mengandung tinggi purin. Selain itu yang mengandung makanan yang tinggi purin itu bisa seperti kol, bayam, lalu ada kacang-kacangan, lalu ada apa namanya itu, seperti binatang laut seperti cumi, udang, kepiting seperti itu mengandung tinggi purin. Dan jika Ibu konsumsi itu banyak-banyak, maka Ibu akan mulai terasa sakit gitu, sakit nyeri sendi seperti itu, Ibu. Oke, seperti itu. Apa Ibu ada pertanyaan? Enggak ya, Bu ya. Oke. Sebelumnya apa Ibu pernah pasti udah tahu kan penyakit virus corona yang sekarang menyebar? Oke, benar. Terus pencegahannya Ibu apa sudah tahu? Pakai masker. Oke, selain pakai masker, cuci tangan. Benar, cuci tangan. Selain itu Mandi setelah berpergian. betul, jaga jarak. Oke, terus lagi Napi Minum jamu. minum jamu untuk daya tahan tubuh bisa. Terus konsumsi banyak makanan yang bergizi dan mengandung vitamin terutama, Bu ya, karena untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus apakah Ibu tahu penyebaran virus corona itu bagaimana? Dari bersin. Dari bersin, benar. Selain itu dari batuk. ya, dari batuk. Selain itu Napi? Dari berbicara. Oke, betul. Dari berbicara langsung ya, Bu ya. Jadi virus COVID ini menyebar melalui kontak langsung dan tidak langsung. Karena kalau kontak langsung itu terjadi jika seseorang yang terinfeksi itu bersin, batuk atau bersin, dan mengeluarkan tetesan embun dan menyentuh Ibu dan masuk Ibu
ibu hirup dan itu ibu bisa terinfeksi virus. Selain itu, jika ibu kontak langsung dengan benda-benda yang sudah terinfeksi, misalkan seseorang yang terinfeksi sedang membawa makanan, lalu ibu tidak cuci tangan dan ibu langsung memakannya gitu, itu bisa terinfeksi. Ibu bisa langsung kena penyakit virus seperti itu. Oke, apakah Bapak dan Ibu sebelumnya tahu bagaimana cara cuci tangan dan baik dan benar? Belum. Oke, jadi di sini saya akan ajarkan ya Bu ya. Di sini saya membawa botol alkohol, ya, hand sanitizer. Dan apakah Bapak Ibu tahu apa perbedaan menggunakan cuci tangan menggunakan botol hand drop dengan sabun? Nah, Bedanya itu ada di waktu Bu ya. Kalau ini kita menggunakan ini sekitar 20-30 detik. Dan untuk menggunakan sabun sendiri minimal 1 menit. Oke, jadi saya coba praktekkan di awal ya Bu ya. Nanti Ibu bisa dan Bapak bisa praktekkan setelah saya. Jadi di sini kita gosok di telapak tangan sambil dihitung ya Bu ya. Terus di punggung tangan sampai semua terkena. Di sela-sela jari. Terus dikunci seperti ini. Terus diputar di bagian jempol kanan kiri. Dan ditutup dengan seperti ini. Diputar searah jarum jam. Seperti itu. Apa saya terlalu cepat untuk mempraktekkan? Tidak. Ya. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Kita mulai dengan di telapak tangan, di sela-sela jari, kanan dan kiri, terus di sini dikunci, di jempol diputar sampai seluruhnya terkena. Tujuannya itu untuk menghilangkan bakteri yang ada di sini. Dan yang terakhir ditutup dengan ini. Oke, karena tadi kita sudah melakukannya bersama-sama, saya minta Ibu melakukan contoh seperti yang saya lakukan tadi. Gini ya, biar kelihatan di kamera. satu, habis itu 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, benar sekali. Oke, karena tadi saya sudah memaparkan mengenai rematik dan COVID, saya boleh bertanya kan ke Ibu dan Bapak. Untuk Ibu, apakah menurut Ibu apa itu rematik? Rematik itu penyakit pada radang sendi. Benar. Tanda dan gejalanya seperti apa? Nyeri bengkak. Nyeri bengkak bisa. Oke, Ibu sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan saya akan menanyakan kepada Bapak. Untuk Bapak, apakah Bapak tahu bagaimana penularan COVID-19 ini? Tahu. Bagaimana? Bisa Bisa disebutkan? melalui batuk, Bisa batuk, bersin, bersin. berbicara terlalu dekat orang-orang, Oke. berkumpul itu. Untuk pencegahannya bagaimana, Pak? Bisa menghindari keramaian, Menghindari keramaian, terus selalu mencuci tangan, selalu cuci tangan dengan sabun dan bisa menggunakan hand sanitizer. hand sanitizer. Selain itu,
meminum obat-obatan yang menambah daya tahan tubuh. Ya, seperti vitamin, seperti itu. Selain itu, Selalu pakai masker. selalu pakai masker dan jaga jarak ya Bu ya, dan patuhi protokol kesehatan yang ada seperti itu. Oke, baik. Saya kira Bapak dan Ibu mengerti dan sangat jelas. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, nanti saya akan mengajarkan Ibu bagaimana teknik cara pencegahan atau cara mengurangi rasa nyeri jika nanti rematik Ibu akan timbul. Gitu. Nanti saya ajarkan dengan kompres serai hangat ya Bu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih. Ibu bisa simpan leafletnya, jika nanti ingin baca-baca bisa dibaca kembali mengenai isi materinya ya Bu ya.